Dokter Tanaman. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang fundamental banget, yaitu sebuah pergeseran cara pandang dalam ilmu kesehatan tanaman. Kita akan bergerak dari yang tadinya cuma fokus nyari satu penyebab ke arah pemahaman sebuah sistem yang rentan. Yuk kita mulai. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu diingat ya, materi kali ini adalah kelanjutan langsung dari bab 1. Jadi kalau Anda belum nonton, biar lebih nyambung, ada baiknya cek dulu tautannya di deskripsi video ini. Sekarang, coba kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang cukup menantang. Gimana kalau ternyata cara kita memandang penyakit tanaman selama ini, yang sebetulnya udah sangat kuat dan teruji, ternyata udah nggak cukup lagi buat menghadapi tantangan zaman sekarang? Inilah yang akan jadi inti obrolan kita. Oke, untuk bisa ngerti perubahannya, kita harus balik dulu ke akarnya, ke fondasinya. Yuk kita lihat dulu apa itu pendekatan klasik yang jadi dasar bagi ilmu kesehatan tanaman modern. Dulu itu, patologi tanaman klasik dibangun dari satu pertanyaan simpel tapi kuat banget. Kenapa sih tanaman bisa sakit? Dan kekuatannya itu ada di kekehnya dalam menuntut bukti. Jadi nggak bisa cuma lihat gejala, oh daunnya kuning. Nggak bisa. Harus dibuktikan. Penyebabnya apa, diisolasi, terus diverifikasi lagi. Nah, disiplin inilah yang melahirkan diagnosis yang bisa kita pegang. Nah, dari sini muncullah salah satu konsep yang paling ikonik. Namanya segitiga penyakit. Konsep ini ngajarin kita kalau penyakit itu nggak muncul cuma karena ada patogen. Nggak. Harus ada 3 hal yang ketemu pas di waktu yang sama. 1, patogennya emang ganas. 2, tanamannya lagi lemah atau rentan. Dan 3, lingkungannya pas banget buat si patogen berkembang biak. Poin pentingnya di sini adalah, model segitiga ini maksa para ilmuwan buat mikir lebih luas. Jadi, penyakit itu bukan lagi cuma soal nyari siapa penjahatnya, tapi soal memahami adanya interaksi dinamis antara 3 faktor tadi. Dan ini lompatan berpikir yang luar biasa pada masanya. Tapi, ya namanya juga model, sekeren apapun pasti ada batasnya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Ketika realita di lapangan yang makin rumit, mulai bisa dibilang menggugat kerangka klasik ini. Pertanyaannya jadi, apa segitiga ini aja cukup? Coba kita lihat di lapangan, apalagi di daerah tropis kayak kita, faktornya itu banyak banget. Ada cara kita bertani, budidayanya gimana, terus sejarah lahannya sendiri, dulu bekas apa, belum lagi tekanan dari perubahan iklim kan, dan yang nggak kalah penting, kebun-kebun monokultur yang luasnya minta ampun. Nah, semua ini bikin model segitiga yang simpel tadi jadi keteteran. Nah, ini dia nih kuncinya. Di daerah tropis, satu gejala misalnya daun kuning deh, gampangnya. Itu seringkali bukan karena satu penyebab tunggal. Bisa jadi itu akumulasi, tumpukan dari banyak masalah. Drainasenya jelek, tanamannya kurang air, ditambah lagi ada infeksi patogen. Jadi cara mikir yang lurus-lurus aja sebab akibat, mulai nggak relevan lagi di sini. Karena kondisinya seruat itu, ya mau nggak mau cara berpikir kita juga harus berevolusi. Kita butuh kacamata baru, kacamata yang bisa melihat gambaran besarnya, bukan cuma fokus nyari satu biang keladi. Inilah yang kita sebut pendekatan sistemik. Ini inti perubahannya. Fokusnya geser banget. Dari yang tadinya kita sibuk berburu si organisme penyebab, kita beralih jadi mencoba memahami sistem kerentanannya. Jadi pertanyaannya itu berubah. Bukan lagi, apa sih yang bikin tanaman ini sakit? Tapi sistem kayak gimana sih yang bikin penyakit ini bisa meledak dan dampaknya jadi segede ini? Beda banget kan? Jadi, pendekatan sistemik tropis ini melihat masalah kesehatan tanaman itu ya sebagai satu kesatuan, holistik. Semuanya itu hasil dari jaring-jaring interaksi yang super kompleks. Nggak cuma ngomongin biologi doang, tapi juga soal agronomi, skala kebunnya segede apa, bahkan sampai ke keputusan-keputusan yang diambil sama manajemen. Terus, apa aja sih yang ada di dalam sistem kerentanan ini? Wah, banyak banget. Ada faktor genetik tanamannya, jelas. Terus kondisi tanahnya gimana, manajemen airnya kayak apa. Bahkan sampai hal-hal yang kelihatannya non-teknis loh. Kayak keputusan manajemen, seberapa sering sih orang ngecek ke lapangan, sampai kesiapan institusinya gimana kalau ada masalah. Semuanya ini nyambung. Oke, teorinya keren. Terus di lapangan gimana? Apa artinya semua ini dalam praktek sehari-hari? Nah, pergeseran cara pandang ini punya dampak yang gede banget ke banyak pihak. Yuk kita bedah satu-satu. Pertama, di dunia pendidikan. Tujuannya bukan lagi nyetak mahasiswa yang cuma hafal nama-nama penyakit, tapi melatih mereka jadi pemikir sistem. Kedua, buat industri.
Ini soal pindah dari budaya pemadam kebakaran, nunggu ada masalah baru gerak, ke budaya manajemen resiko, lebih proaktif. Dan terakhir, buat kita para profesional di lapangan, peran kita bergeser. Dari yang tadinya cuma pencari gejala, jadi pembaca sistem yang andal. Jadi intinya begini, ini bukan berarti kita buang ilmu-ilmu klasik yang udah teruji ya, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita berdiri di atas fondasi yang kokoh itu, tapi kita tambahin satu lapisan kemampuan baru, kemampuan membaca konteks yang super kompleks di lapangan. Kedepan, yang dibutuhkan itu ya profesional yang bisa nyambungin ilmu yang rigorus dengan realita dunia nyata. Perubahan cara pandang ini, dari klasik ke sistemik, jelas butuh orang yang beda juga buat menjalankannya. Nah ini jadi pertanyaan penutup yang penting. Kalau cara mikirnya harus berubah, terus profesional kayak gimana sih yang kita butuhin buat mengeksekusi visi baru ini di lapangan? Jawabannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tanaman sehat, Indonesia kuat.